Hai semuanya, perkenalkan nama saya Salsabila Maharani, NIM 24612011000054. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir semester dengan topik bahan baku, pengendalian, perencanaan, perhitungan biaya dalam usaha batik. Sebagai bagian dari penilaian mata kuliah akuntansi biaya, semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Selanjutnya saya akan menjabarkan sedikit apa itu usaha batik. Usaha batik kecil merupakan usaha fashion yang memproduksi pakaian dalam jumlah terbatas dengan fokus pada kualitas dan tren. Dalam usaha ini, pengelolaan bahan baku sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap biaya produksi, kelancaran proses produksi, dan kualitas produk. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan dengan pengendalian bahan baku yang baik agar usaha batik dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih itu bahan baku. Bahan baku merupakan bahan utama yang digunakan dalam proses produksi untuk diolah menjadi produk yang jadi siap untuk dijual. Dalam usaha batik, bahan baku mencakup kain sebagai komponen utama, serta bahan pendukung seperti benang, kancing, resleting, dan aksesoris lainnya. Kualitas bahan baku sangat menentukan hasil akhir produk, baik dari segi kenyamanan, daya tahan, maupun tampilan pakaian. Selain itu, pengelolaan bahan baku yang baik dapat membantu usaha batik mengontrol biaya produksi, menghindari pemborosan, dan menjaga kelancaran proses produksi. Selanjutnya, jenis bahan baku. Jenis bahan baku dibagi menjadi dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku penolong. Bahan baku langsung adalah bahan utama yang digunakan langsung dalam proses produksi dan menjadi bagian dari produk jadi, seperti kain pada pakaian butik. Contohnya kain katun, kain serayon, dan kain satin. Yang kedua, bahan baku penolong. Bahan baku penolong adalah bahan yang membantu proses produksi tetapi tidak menjadi bagian utama produk, seperti benang jahit, jarum jahit, kapur jahit, dan kancing, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya adalah perolehan dan penggunaan bahan baku. Perolehan bahan baku diperoleh dari supplier kain lokal yang sudah menjadi pelangganan. Pembelian bahan baku dilakukan berdasarkan rencana produksi bulanan agar sesuai dengan kebutuhan dan tidak menumpuk. Jenis kain yang dibeli disesuaikan dengan model pakaian yang akan diproduksi, seperti katun untuk blus dan rayon untuk dress. Selain kain, butik juga membeli bahan pendukung seperti benang, kancing, resleting dalam jumlah terbatas. Penggunaan bahan baku digunakan sesuai dengan jenis produk yang dicatat. Dalam simulasi ini, biasanya satu dress itu membutuhkan kurang lebih 2 meter kain. Untuk satu blus membutuhkan 1,5 meter. Untuk satu rok membutuhkan 1,25 meter kain. Penggunaan bahan baku dicatat setiap kali produksi dilakukan untuk mengontrol sisa bahan. Pengelolaan penggunaan bahan baku yang tepat membantu butik mengurangi pemborosan, menjaga kualitas, dan mengendalikan biaya produksi. Untuk selanjutnya adalah model kuantitatif. Model kuantitatif adalah metode pengambilan keputusan yang menggunakan perhitungan angka dan data matematis untuk menentukan jumlah kebutuhan, biaya, dan pengendalian bahan baku secara tepat. Dalam usaha batik, model kuantitatif digunakan untuk menghitung kebutuhan bahan baku, biaya produksi, dan pengendalian persediaan agar lebih efisien dan terencana. Untuk selanjutnya, model kuantitatif. Model kuantitatif dibagi menjadi 4, yaitu perhitungan kebutuhan bahan baku, selanjutnya EOHI, dan ketiga JIT, untuk terakhir black washing.
Untuk yang pertama, perhitungan kebutuhan bahan baku adalah metode untuk menghitung jumlah bahan baku berdasarkan rencana produksi dan kebutuhan bahan per produksi. Untuk yang kedua, EOQ adalah metode untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang paling ekonomis agar biaya pemesanan dan penyimpanan minimal. Yang ketiga adalah JIT, adalah metode pembelian bahan baku yang dilakukan tepat saat dibutuhkan sehingga tidak terjadi penumpukan persediaan. Yang keempat, black fishing, adalah metode pencatatan bahan baku yang dilakukan setelah produk selesai diproduksi. Baik, saya akan mencoba menghitung penggunaannya. Untuk dress 10 pieces, blouse 8 pieces. Kebutuhan bahan baku per produk, biasanya untuk satu dress itu membutuhkan 2 meter kain. Untuk satu blouse membutuhkan 1,5 meter kain. Jadi coba saya hitung untuk per produk. Untuk dress 10 kali 2 meter adalah 20 meter. Dan untuk blouse 8 kali 1,5 meter adalah 12 meter. Total penggunaan bahan baku adalah 20 meter ditambah 12 meter adalah 32 meter. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, EOQ adalah metode untuk menentukan jumlah pembelian bahan baku yang paling optimal agar biaya pemesanan dan biaya penyimpanan persediaan menjadi minimum. Misalnya, kebutuhan kain selama 1 tahun adalah 360 meter. Biaya pemesanan kain setiap kali beli kira-kira 100.000. Biaya penyimpanan kain per meter per tahun adalah 5.000. Coba kita hitung menggunakan rumus EOQ. EOQ 2 kali 360 dikali 1000 dibagi 5.000 kurang lebih 14.400. Jadi total akhirnya adalah 120 meter. Baik, selanjutnya adalah just in time. Just in time adalah metode pengelolaan bahan baku pada usaha butik dengan membeli bahan hanya saat dibutuhkan untuk produksi. Bahan baku dibeli sesuai jumlah pemesanan dan langsung digunakan, sehingga tidak terjadi penumpukan stok. Metode ini membantu butik menghemat biaya, mengurangi pemborosan bahan, dan menyesuaikan produksi dengan permintaan pelanggan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan black fishing. Seperti yang saya sedikit jelaskan di awal tadi, black fishing adalah metode pencatatan bahan baku yang dilakukan setelah produk selesai diproduksi, bukan saat bahan mulai digunakan. Dalam simulasi usaha butik, pencatatan bahan baku dilakukan ketika pakaian seperti dress atau blouse sudah selesai dijahit. Kemudian sistem atau catatan stok langsung mengurangi jumlah bahan baku sesuai dengan standar pemakaian. Metode ini memudahkan butik kecil karena pencatatan menjadi lebih sederhana dan tidak perlu mencatat memakai bahan baku satu persatu selama proses produksi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Pengelolaan bahan baku merupakan faktor penting dalam menjalankan usaha butik kecil karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran produksi, biaya, dan kualitas produk. Bahan baku perlu direncanakan, dihitung, dan dikendalikan dengan baik agar tidak terjadi pemborosan maupun kekurangan bahan. Melalui penerapan model kuantitatif seperti perhitungan bahan baku, EOQ, just in time, dan black fishing, usaha butik dapat mengelola persediaan secara lebih efisien. Metode-metode tersebut membantu butik menyelesaikan pembelian bahan dengan kebutuhan produksi, menghemat biaya, serta meningkatkan efektivitas operasional. Dengan pengelolaan bahan baku yang tepat, usaha butik kecil dapat berkembang secara berkelanjutan dan lebih menguntungkan. Itu dia guys, presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. See you next video. Bye bye guys. 0054 000 perlu astagfirullahaladzim, ya Allah. Hai 8 ya Allah.
saat dibutuhkan bahan baku, ya Allah, traktor menjadi terjadi.